Tanda dia pura-pura setia, padahal sudah selingkuh. Pernahkah kamu merasa ada yang berubah dari pasanganmu? Dia masih ada di sampingmu, tapi entah kenapa hatimu merasa kosong. Dia masih bilang sayang, tapi matanya seolah menyimpan rahasia. Dalam hubungan, kesetiaan adalah fondasi utama. Tapi bagaimana jika semua sikap manis itu ternyata hanya topeng? Hari ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang pura-pura setia, padahal sudah selingkuh. Menurut psikolog hubungan Dr. Jane Mann, dalam banyak kasus perselingkuhan, pelaku justru berusaha terlihat lebih baik dari biasanya agar tidak dicurigai. Ini yang membuat banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa hubungan mereka baik-baik saja, padahal kenyataannya sudah retak. Maka penting bagi kita untuk memahami tanda-tandanya, bukan untuk mencurigai tanpa alasan, tapi agar bisa mengambil langkah bijak dalam menjaga hati dan kepercayaan. Poin pertama, tiba-tiba jadi terlalu romantis dan perhatian. Perubahan drastis dalam sikap pasangan bisa menjadi tanda bahaya, terutama jika sebelumnya dia tidak terlalu romantis. Misalnya, pasangan yang tiba-tiba sering memberikan hadiah, mengirim pesan manis setiap saat, atau menunjukkan perhatian berlebihan yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus ini bukan tanda cinta yang bertumbuh, melainkan usaha untuk menutupi rasa bersalah. Psikolog klinis Dr. Ramani Durvasula menyebut fenomena ini sebagai guilt-driven affection atau kasih sayang yang didorong oleh rasa bersalah karena telah mengkhianati pasangan. Perhatian yang tiba-tiba ini bukan berarti selalu negatif, tapi jika diiringi dengan sikap tertutup terhadap hal-hal lain seperti jadwal harian, isi ponsel, atau perubahan waktu luang yang tidak bisa dijelaskan, maka ini patut dicermati. Terlalu romantis bisa jadi bentuk kompensasi agar pasangannya tidak menaruh curiga. Poin kedua, menjaga ponsel seperti menjaga harta karun. Di era digital, ponsel bisa menyimpan rahasia besar. Jika pasanganmu tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap ponselnya, tidak mau menjawab telepon di depanmu, mengganti password tanpa alasan, atau selalu membawa ponsel bahkan ke kamar mandi, maka ada kemungkinan besar dia sedang menyembunyikan sesuatu. Menurut pakar hubungan Esther Perel, orang yang berselingkuh seringkali mengalami konflik batin yang membuat mereka paranoid. Mereka takut pesan-pesan rahasia terbongkar, sehingga menjaga ponsel dengan sangat hati-hati. Ini adalah pertanda bahwa ada komunikasi yang tak ingin diketahui oleh pasangannya, dan dalam banyak kasus, komunikasi tersebut bersifat romantis dengan orang lain. Poin ketiga, emosi yang tidak stabil dan mudah marah. Orang yang sedang menyembunyikan sesuatu biasanya berada dalam tekanan emosional. Mereka mudah tersulut emosi, defensif saat ditanya hal sepele, atau justru menarik diri saat diajak bicara serius. Jika pasanganmu menunjukkan perubahan suasana hati yang tidak biasa, terutama jika itu terjadi setiap kali kamu membicarakan masa depan hubungan atau kesetiaan, maka kamu perlu waspada. Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai projection, yaitu ketika seseorang melemparkan rasa bersalahnya kepada orang lain. Jadi, alih-alih mengakui kesalahan,
dia justru menuduhmu terlalu curiga atau tidak percaya. Padahal sikap itu adalah mekanisme pertahanan diri karena merasa bersalah tapi tidak siap menghadapi kenyataan. Poin keempat, waktu luang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang mulai berselingkuh, mereka membutuhkan waktu ekstra untuk bertemu dengan selingkuhannya. Salah satu tanda yang sering muncul adalah jadwal yang tiba-tiba padat, sering lembur, atau sering pergi tanpa penjelasan yang masuk akal. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka menciptakan cerita bohong seperti pergi dengan teman lama atau ada acara keluarga. Padahal sebenarnya itu hanya alibi. Pakar perilaku Dr. Shirley Glass menjelaskan bahwa kebohongan semacam ini adalah bagian dari skenario ganda yang dijalani oleh pelaku selingkuh. Mereka menjalani dua kehidupan, satu sebagai pasangan yang setia, satu lagi sebagai seseorang yang memiliki hubungan rahasia. Jika jadwal pasanganmu sering berubah drastis dan tidak bisa dijelaskan secara logis, maka ada baiknya kamu tidak menutup mata. Poin kelima, kurangnya keterlibatan emosional dan fisik. Meskipun ada pasangan yang tetap menjalani hubungan fisik dengan pasangannya meski berselingkuh, namun keterlibatan emosional biasanya menurun drastis. Pasangan yang berselingkuh cenderung menjadi lebih dingin, tidak tertarik berdiskusi soal perasaan, dan lebih banyak menghindar dari kedekatan emosional. Bahkan beberapa mulai merasa terganggu saat pasangannya meminta perhatian lebih. Menurut Gary Nauman, penulis dan konselor pernikahan, kehilangan kedekatan emosional adalah salah satu tanda paling jelas dari adanya orang ketiga. Saat seseorang mendapatkan kebutuhan emosional atau fisik dari orang lain, maka ia tak lagi merasa perlu untuk memenuhi kebutuhan itu dalam hubungan yang sah. Ini bisa terlihat dari kurangnya pelukan, jarangnya mengucapkan kata cinta, atau bahkan enggan melakukan kegiatan sederhana bersama, seperti makan malam atau jalan-jalan. Jika kamu mulai merasakan tanda-tanda ini dalam hubunganmu, jangan langsung menuduh atau mengambil keputusan secara impulsif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang jujur. Sampaikan apa yang kamu rasakan dengan tenang dan penuh empati. Bisa jadi ada masalah lain yang belum kamu ketahui, dan bukan berarti langsung berkaitan dengan perselingkuhan. Namun, jika tanda-tanda ini semakin kuat dan terbukti ada pengkhianatan, kamu perlu mempertimbangkan masa depan hubunganmu dengan kepala dingin. Konsultasi dengan konselor atau terapis pasangan bisa sangat membantu dalam mengambil keputusan terbaik. Apakah itu memperbaiki hubungan atau mengakhirinya demi kesehatan mental dan emosionalmu? Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.